Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksita Anggun Pradika dengan NIM 192111254. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkawinan karena hamil di luar nikah, guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, sebelum membahas mengenai pernikahan karena hamil di luar nikah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pemikiran Max Weber tentang tindakan sosial, di mana tindakan sosial menurut Max Weber, tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Pola perilaku individu atau masyarakat mungkin bisa disesuaikan dengan tindakan sosial. Akan tetapi dalam situasi-situasi tersebut mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi subjektif dari individu yang sedang terlibat. Tindakan sosial subjektif dapat diartikan sebagai alat tujuan. Nah, demikian itu adalah pemikiran Max Weber mengenai tindakan sosial. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa sosiologi terhadap pernikahan karena hamil di luar nikah. Ditinjau dari aspek sosiologi, suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, agar suatu perundang-undangan itu dapat diterapkan di dalam masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat dikomodir dalam rencana peraturan yang akan dibuat tersebut. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemaslahatan orang-orang yang ada di dalam perkawinan, suami, istri, anak-anak yang dilahirkan, serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Nah, di era globalisasi ini, banyak sekali kasus perempuan usia dini yang hamil di luar pernikahan. Secara hukum, memang menikah karena hamil di luar nikah itu dapat diselenggarakan secara legal, formal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KHI yang menyebutkan bahwa pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dalam wanita hamil disebutkan pada ayat pertama dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran dari anaknya. Yang ketiga yaitu dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung tersebut lahir. Nah, kemudian ada pula dampak perkawinan akibat dari hamil di luar nikah, di mana ada 4 akibat dari perbuatan tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu terhadap pelaku wanita, yang kedua terhadap pelaku pria, yang ketiga terhadap keluarga pelaku, dan yang keempat terhadap masyarakat luas dan juga agama. Nah, yang pertama terhadap pelaku wanita itu sendiri. Secara sosial, wanita itu akan mendapat sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada halangan dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu dampak terhadap pelaku pria, di mana pada pandangan lain perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi, dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Yang ketiga yaitu terhadap keluarga pelaku, yaitu rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besar terutama orang tua pelaku wanita. Dan yang keempat yaitu terhadap masyarakat luas dan agama. Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama itu sendiri. Zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan bagi wanita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pernikahan akibat dari
hamil di luar nikah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.